Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah dengan takdir dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita berada di masjid ini dan diberikan pula kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjemaah. Maka oleh karena itu ini semua tidak lain merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda rasa syukurnya mungkin kita tidak atau belum sempat mungkin membaca Al-Qur'an setiap hari. Mungkin kita belum sempat sholat tahajud setiap hari atau sholat duha dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah, meskipun itu semua belum sempat kita lakukan, jangan sampai ketinggalan semua, maksudnya taklimnya, belajarnya. Yang ini hanya satu kali sepekan, kaitannya dengan mensyukuri nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semuanya Masya Allah kita sholat 5 waktu oke, tapi baca Al-Qur'annya tidak, sholat tahajudnya tidak, ya minimal jangan tinggalkan semua, minimal yang satu kali sepekan atau apalah ya, yang tidak membutuhkan waktu yang banyak setiap hari, itu jangan sampai juga ketinggalan. Karena saya yakin Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah mensyukuri nikmatnya waktu. Kalau kita di pondok itu alhamdulillah, karena kita terkoordinir dengan waktu yang ada pada subuhnya, sebelum subuhnya, paginya, sorenya, maghribnya, malamnya. Jadi terkoordinir waktu itu, perputarannya, ruang lingkupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bismillah. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita lanjutkan kajian kita kaitan dengan asyirkul akbar wal asghar, syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Kemarin telah kita bahas bahaya daripada syirik ini adalah yang pertama, sebagaimana yang langsung difirmankan oleh Allah, annahu la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemarin sudah ada jelaskan, Masya Allah, kalau dosa syirikul akbar, syirik besar, kita bawa mati, belum sempat bertaubat, di yaumil akhir nanti jangan berharap Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi intinya pembahasannya di situ. Bukan titik penekanannya ini adalah dalam masalah mengkafirkannya, tapi titik penekanan yang harus diwaspadai, dan ini sudah jelas di dalam ayatnya, siapa yang membawa mati dosa syirik dan belum sempat bertaubat dari dosa syirik tersebut, meskipun satu kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni di yaumil akhir. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi barang siapa yang dikehendaki. Maksudnya, kalau ada orang sholat kemudian kadang mencuri, kadang berzina, kadang selingkuh, mati dan belum sempat bertaubat dari dosa maksiatnya tersebut, dosa besar, maka di yaumil akhir ditimbang amalnya, ternyata sama-sama berat atau bahkan lebih berat dosanya dibandingkan kebaikannya, maka dosa berzina dan apa segala tadi masih ada harapan Allah langsung ampuni pada saat itu, sehingga dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni langsung dosanya. Atau pilihan yang kedua, tidak langsung diampuni di situ, tapi dengan dosa yang setelah ditimbang itu ternyata banyak dosanya, dimasukkan dulu ke neraka, dicuci dulu di neraka. Nanti setelah selesai masa pencuciannya di neraka sesuai dengan kadar banyaknya dosa, karena lama dan sebentarnya seseorang di neraka itu tergantung daripada banyak dan sedikitnya dosa yang dia kerjakan. Selesai proses pencucian di neraka, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu kalau dosa mencuri, dosa berzina dan yang lainnya. Tapi kalau syirik, Masya Allah, tidak sekali-kali Allah akan ampuni. Mudah-mudahan dari terhindar, Masya Allah. Ini yang harus titik penekanannya, supaya kita ini menjauhkan diri dari kesyirikan. Takut betul kaitannya dengan kesyirikan. Yang kedua, bahaya daripada kesyirikan adalah innahu may yusyrik billah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72, siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun faqad haramallahu alaihi jannah. Jadi teks ayatnya ini, sungguh Allah haramkan surga atasnya, diharamkan surga atasnya, tidak layak dia masuk surga. Bahkan teks ayat ini haram, kata Allah, dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia hanya di neraka saja. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, itu maksudnya orang yang berbuat syirik ini, seorang penolong pun pada hari kiamat. Seorang anaknya yang soleh tidak bisa memohon kepada Allah untuk menggantikan posisi orang tuanya di neraka, tidak bisa. Karena dosa syirik yang dilakukan oleh seorang orang tua. Maka di sini tidak ada bagi orang musyrik itu seorang penolong pun.
Kalau orang tuanya berbuat maksiat, masih ada harapan anaknya itu bisa menggantikan posisi orang tuanya di neraka. Tapi kalau syirik, kalian boleh. A'udzubillahi min. Kemudian jemaah sekalian, kemarin telah kita bahas aqsamus syirik, pembagian syirik. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik yang besar itu seperti kadzabah, menyembelih. Apa contoh menyembelih ini? Saya ingatkan, ini masih ada yang melakukan hal seperti ini supaya ini dijauhkan. Ada orang begini, pingin safar atau bahkan pingin naik haji, datanglah sando, istilah doma loa. Kalau istilah dari Bojoget doma loa. Narakar sando ngai sando, loa kaimu taho selamat perjalanan dari sejak start lo haji akike sampai dulam haji supaya selamat. Ngai bisa dong kan? Sebenarnya jangan. Ai jangan ke terlalu nae, ai jangan ke terlalu toi. Contoh kadzabah, menyembelih maksud saya. Ayamnya jangan, ayam jantannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian warnanya jangan kebanyakan putihnya atau jangan kebanyakan hitamnya. Jadi warna bulunya itu sama-sama banyak antara yang putih sama yang hitam. Kemudian disembelih, setelah disembelih dibuang saja. Masya Allah. Maka ini syirik kadzabah. Kemana dia persembahkan sembelihannya? Kalau dibuang, kepada siapa yang disembelih? Kepada siapa yang dituju? Kalau sembelihan karena Allah, kita sembelih binatang, ayam, kemudian kalau kere, panoi atau kaa, goreng tota, kemudian lowi, itu caru. Dan ini menyembelih yang disunahkan, menyembelih yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak ibu sekalian, kalau sampai penyembelihan tadi yang bukan untuk Allah masih tidak kerjakan dan kita bawa mati dosa itu, mau haji ribuan kali, tidak Allah akan ampuni dosa tersebut. Meskipun tantangan dari PME karena banyaknya dari sujud kepada Allah, tidak akan berhasil amal tersebut karena masalahnya syirik besar. Atau ada ritual-ritual tertentu, mungkin di pedesaan atau mungkin ada di perkotaan, menyembelih kerbau di pinggir pantai, kemudian setelah sembelihan disembelih, kepalanya dilempar di laut untuk disantap sebagai persembahan sesajian untuk penunggu laut. Maka siapa yang membawa mati dosa syirik ini, jangan berharap Allah akan ampuni dosanya pada hari kiamat, yaumil akhir. Atau ada orang bersedekah untuk Allah. Kita punya kelebihan sayur, kata Nabi SAW, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi ke tetangga. Kalau ada oha, kita bagikan langsung ke tetangga atau kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi ada orang bersedekah berupa nasi kuning atau nasi apa, dikelilingi oleh pisang-pisang, kemudian ditaruh ayam di situ, kemudian ditaruh di ujung tolo, ujung sawah, atau ditaruh di batu besar, atau taruh di pohon besar, tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka kalau sedekah ini ndai tetap lakukan dan ndai tidak bertaubat, ndai bawa mati dosa syirik ini, Allah tidak akan ampuni. Masya Allah. Ini contoh saja. Kemudian
Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syirik kecil kemarin seperti contoh syirik kecil, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendak kamu, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Paidarne enggomi itu. Jadi kalau bahasa saja paidarne Allah, darane enggomi dan darane enggomi, itu sudah syirik. Maksudnya antara kehendak Allah dengan kehendak kita itu sama jadinya. Ya. Paidar kana enggomi, paidar kana rumah kana endai. Ini sudah syirik, tapi syirik kecil. Kemudian yang kedua, wa yasiru riya. Riya yang sedikit. Riya itu ayya malasyaksu amanan biyurahun nas. Riya itu melakukan sebuah amalan perbuatan supaya dilihat oleh orang lain, supaya dipuji oleh orang lain. Kalau dai ketika sholat hanya sekali sholat kemudian mengharapkan pujian orang lain, ini masuk syirik kecil. Dan riya ini akan berubah menjadi syirik besar kalau seluruh amal perbuatan dai mengharapkan pujian orang lain semua. Ne'endiroi bedongcang terus. Kalau keterusan seperti ini, kalau banyak amal baik dai yang kita lakukan lebih banyak riyanya, maka ini masuk kategori syirik besar. Kemudian yang selanjutnya, contoh daripada syirik kecil adalah wal halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, demi Ka'bah, demi dom tuanahu, demi inar amanahu, demi liro, demi demi bulan, demi bintang, demi Muhammad, sama. Pokoknya selain Allah, bersumpah dengan selain Allah, ini masuk kategori syirik kecil. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu pembahasan yang kemarin yang telah kita bahas. Sekarang kita akan bahas al-farqu baina syirkil akbari wal asghari. Perbedaan antara syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil tadi yang Mada sudah sampaikan contohnya masing-masing. Perbedaannya, pertama, asyirkul akbaru yuhbitu kullal amal. Syirik besar aku menyembelih binatang tadi, bersedekah tohotore, ini kitolo, kemudian iwadona ero, apa saja, ya, atau menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Contoh biasanya orang kalau mau langgeng jabatannya, kalau mau laris dagangannya, biasa dulu saya pernah di Jawa itu, Masya Allah, itu datangi dulu sandonya, kemudian sando suruh pergi ke kaki Gunung Lawu. Di situ sudah ada tempat khusus wupa, kemudian ada kerombol, kemudian ada wadunai, batu besar. Kemudian setelah itu dia duduk kayak orang bertapa itu, berdoa di tempat itu sembari memberikan sesajen, meminta kepada jin, meminta kepada syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dia lakukan itu, tega melakukan itu hanya sekadar untuk meraih dunia yang sesaat. Tapi akibatnya dengan kesyirikannya itu, dia bawa mati, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi syirik yang paling besar ini yuhbitu kullal amal, akan menghapus seluruh amal. Jadi apa seluruh amal itu? Kalah dengan kesyirikan. Artinya menghapus itu tiwara manfaatnya. Kalau dia melakukan syirik sembari dia sholat, haji, berinfak, bersedekah, tahajud dan yang lainnya, maka seluruh amal baiknya ini hilang semuanya, tidak bermanfaat sama, sama sekali. Bahkan
Hadis Nabi SAW menjelaskan, hadis di Fathul Majid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang ini ditimbangannya seluruh, pokoknya kebaikannya itu penuh langit dan bumi ini, sepenuh langit dan bumi kebaikannya. Tidak ada dosa satupun yang dia lakukan. Tidak ada dosa satupun yang dia lakukan di timbangan sebelahnya. Karena saking bersihnya ibadah dia kepada Allah, tidak pernah melakukan dosa. Penuh, putih semua di timbangan ini, berat. Tapi ketika ada tulisan syirik di timbangan sebelah, ada semacam kertas. Nah, jadi dalam bahasa hadis itu, dalam bahasa hadis itu namanya bitoko. Bitoko itu kartu kecil. Tertulis di situ asyirku. Di kertas kecil itu ditulis asyirku, syirik. Ditaruh di timbangan yang sebelahnya, maka ketika tulisan syirik itu sudah berada di timbangan sebelahnya, maka terangkat semua kebaikan sepenuh langit dan bumi, yang tidak ada kejahatan, satu kejahatan pun tidak ada. Itu lari semua. Tidak ada manfaatnya seluruh kebaikan yang dia lakukan, karena beratnya satu kesyirikan yang dia bawa mati, yaitu syirik besar itu. Jadi syirik besar itu akan menghapus seluruh amal. Dan ini tidak sedikit orang rela melakukan ini. Misalnya kalau mau ikut tes PNS, kalau mau ikut polisi, mau ikut tentara, mau ikut apalah, tidak jarang mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan ini. Atau apalagi ini mendekati ini ya, mendekati pilkada ini, Masya Allah. Ini banyak sekali yang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Tanya sandok uni edamo, suara nahu rancang, Masya Allah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wasyirkul asgharu yuhbitul amal alladzi qarana. Tapi kalau syirik kecil itu akan menghapus amal yang menyertainya pada saat itu. Contoh, ketika dai melakukan sholat, ada terdetik di dalam diri dai hakiki perasaan ria, ingin dipuji oleh orang lain ketika dai sholat maghrib akan deh, maka amal yang terhapus itu amal sholat maghrib saja tadi itu maksudnya kalau syirik kecil itu. Atau contoh, ndai baru melaksanakan sholat maghrib tadi, tiba-tiba ndai bersumpah demi Ka'bah, maka yang terhapus itu adalah amal sholat maghrib kita tadi itu saja, tidak menghapus amal-amal yang lain. Ya. Itu bedanya syirik besar sama syirik kecil. Kemudian yang kedua, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar. Syirik yang paling besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kekal dia berada di neraka. Dibarangkahi istilah kalau orang berbuat syirik besar seperti menyembelih tadi, berdoa kepada selain Allah atau sujud kepada selain Allah, kemudian dia mati dengan dosa syirik besarnya, jangan harap, dai berharap, menghayal kalau di neraka itu sempurna saja. Jangan. Selamanya, bapak-bapak ibu sekalian, ini bahaya syirik ini, yang dai harus berusaha untuk hilangkan dalam diri dai, keluarga dai dan anak-anak keturunan dai. Syirik besar ini akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wasyirkul asghar la yujibul khuluda finnar. Adapun syirik kecil, syirik yang paling kecil, tidak mewajibkan penghuninya kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka dia. Seperti bersumpah dengan nama selain Allah,
dan yang lainnya tadi yang sudah disebutkan. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pembahasan judul selanjutnya, anwa'un minasyirik, macam-macam bentuk syirik. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui dulu bahwa perbedaan syirik besar dan syirik kecil yang kedua, bahwa syirik yang paling besar ini mengekalkan, kekal selama-lamanya seseorang itu di dalam neraka, dan syirik kecil tidak mengekalkan orang itu di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbaru yukhriju sahibahu 'anil millah. Syirik yang paling besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ancamannya bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam setelah terpenuhi mawani'ut takfir, dan ini adalah urusannya berat. Ya. Karena inti kajian masalah syirik ini setelah Mada baca bukan urusan mengkafirkannya, tapi urusannya adalah menjaga diri, menjauhkan diri kita dan anak keturunan kita daripada kesyirikan besar ini. Dan syirik besar yang ketiga ini adalah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wasyirkul asgharu la yukhriju 'anil millah. Dan syirik yang paling kecil ini tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada Islam, tidak sampai mengeluarkan orang daripada Islam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pengarang kita melanjutkan pembahasannya. Wa yanbaghi lil muslim ay yasta'i ay yabta'ida an syirki kabirihi wa saghirihi. Dan ditekankan, diharuskan kepada seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, ayyam ta'ida anisyirk, berusaha dengan sungguh-sungguh daya keke supaya menjauhkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Hati-hati ini. Wa yasta'idza minhu umat, dan memohon pertolongan kepada Allah supaya hendaknya dijauhkan daripada kesyirikan. Apa doanya? Ini doa supaya hendaknya terhindar daripada kesyirikan, dan berusaha doa ini setiap dari sehari, bahkan 5 kali dalam sehari. Berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika, wa ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, dari saya berbuat syirik yang aku ketahui. Jadi ada kesyirikan yang dari ini ketahui, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dengan doa tadi. Wa astaghfiruka, dan aku pula memohon ampun kepadamu ya Allah, minadz dzanbi, dari dosa dan syirik, alladzi la a'lam, yang saya tidak ketahui. Kan kadang dai tiba-tiba melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Jadi berdoa kepada Allah supaya kita terjauhkan, diampuni dosa daripada syirik yang tanpa sadari kita lakukan. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah pembahasan kaitannya dengan asyirkul akbaru wal asgharu, syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Mudah-mudahan Mada berpesan kepada diri Mada pribadi dan kepada kita doho supaya ini tetap kita berusaha untuk menjauhkannya dan berdoa kepada Allah. Kalau kemarin pembahasannya sampai Nabi Ibrahim saking takutnya dengan syirik, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, kata Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Menyembah berhala artinya takut dengan perkara kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, kaitan dengan bersih daripada melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak lupa berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya malam Ahad depan, yakni anwa'un minasyirik, macam-macam syirik. Insya Allah.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.